Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk segala kasih dan kebaikan-Mu yang terus nyata dan kami alami dalam hidup kami hingga saat ini. Kami bersyukur untuk persekutuan yang beribadah di tengah keluarga kami masing-masing. Kami percaya Tuhan hadir memberkati kami, terlebih lewat kebenaran firman-Mu. Layakkan dan sucikan kami Tuhan, penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar ketika kebenaran firman-Mu dinyatakan bagi kami semua, kami dapat mengerti, memahaminya, dan kami dapat memberlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Firman Tuhan hari ini terdapat dalam kitab Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 sampai dengan 16. Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 sampai dengan 16 yang menyatakan demikian. Orang Israel menyembah berhala pada zaman Hakim-Hakim. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Dia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan, ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asiterot. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah.
Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidaklah mudah menerima kenyataan bahwa orang-orang yang menjadi tumpuan masa depan kita, bahwa orang-orang yang paling berharga dalam hidup kita, tiba-tiba mereka diambil daripada kita, meninggalkan kita. Mungkin itu suami, istri, orang tua, atau pemimpin yang menjadi inspirasi hidup kita. Rasanya seperti kehilangan pegangan hidup. Seseorang dapat bertahan dalam mengalami krisis ditinggalkan jika mereka dapat mengelola perasaan tersebut dengan bertindak arif dan kreatif, sehingga di saat melewati krisis ditinggalkan ini justru akan menjadi peluang untuk menjadi semakin baik. Sebaliknya, jika mereka tidak dapat mengelola pengalaman ditinggalkan ini dengan arif, maka yang terjadi bukan akan menjadi peluang, tetapi malah patah semangat dan terpuruk. Sebagaimana pengalaman bangsa Israel setelah ditinggalkan pemimpin mereka, yaitu Musa dan Yosua, sekitar tahun 1200 sebelum Masehi, dan terus berlanjut sampai Samuel memilih Saul menjadi raja pertama Israel. Pada saat itu Israel lebih merupakan kumpulan suku-suku yang ikatan persekutuan, ikatan moral etis, ikatan emosional dan spiritualnya itu tidak sekuat di saat ada pemimpin mereka. Sebagaimana dikatakan, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Itu dikatakan dalam Hakim-Hakim 17 ayatnya yang ke-6. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan ini dari Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai 16, bahkan kalau kita membaca seterusnya, ini memperlihatkan kepada kita bagaimana umat Israel hidupnya itu sangat bergantung kepada Allah. Ketika bangsa Israel bergantung pada Allah dalam kesetiaan dan ketaatan di bawah pemimpin mereka, yang dalam hal ini adalah Yosua, mereka diberkati dalam kehidupannya. Mereka juga dijauhkan dari penindasan bangsa lain dan bencana, karena Tuhan senantiasa menyertai mereka. Bahkan peperangan demi peperangan, ketika Israel harus menghadapi musuh, Tuhan senantiasa menyertai dan memberi kemenangan. Tapi sebaliknya, ketika Israel tidak mengandalkan Tuhan, tidak bergantung pada Allah, mereka meninggalkan Allah dan berpaling kepada allah-allah lain, hidup mereka mengalami penindasan oleh bangsa lain. Diusik kenyamanannya, dirampok. Semuanya itu mengakibatkan mereka hidup dalam penderitaan yang sangat. Hal ini terjadi setelah Yosua, pemimpin mereka, mati. Juga nenek moyang mereka atau orang-orang yang lebih tua dari Yosua mati. Kemudian bangkit di antara mereka angkatan yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatannya yang telah dinyatakan kepada bangsa Israel. Mereka hidup dalam dosa, melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan, dan menyembah Baal dan Asiterot, yaitu dewa-dewa orang Kanaan. Maka bangkitlah murka Tuhan dengan menyerahkan mereka kepada bangsa lain untuk dirampok, dijual kepada musuh yang ada di sekeliling mereka, sehingga mereka sangat tertindas dan tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Bahkan Tuhan sendiri yang melawan mereka, yang mematahkan usaha mereka dalam menghadapi musuh, sehingga mereka sangat terdesak. Tetapi Bapak Ibu saudara yang terkasih,
Tuhan tetap menunjukkan belas kasihan kepada mereka dengan membangkitkan dan mengangkat bagi mereka para hakim yang akan menyelamatkan dan menolong mereka dari musuh. Dan kalau kita membaca terus bacaan firman Tuhan ini, kita juga akan melihat bahwa hakim yang diangkat oleh Tuhan bagi mereka, tidak mereka hiraukan. Mereka tetap beribadah kepada Allah lain dan menyimpang dari jalan yang ditempuh nenek moyang mereka. Begitulah setiap kali Tuhan mengangkat hakim bagi mereka. Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan Israel dari tangan musuh karena Tuhan berbelas kasihan. Karena Tuhan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Tapi apabila hakim itu mati, kembali lagi bahwa bangsa Israel berlaku jahat, bahkan lebih jahat dari sebelumnya. Mereka menyembah Baal dan sujud beribadah kepadanya. Kembali Tuhan murka dengan menyerahkan bangsa ini kepada bangsa lain. Dan Tuhan tidak mau lagi menghalau musuh-musuh Israel dari hadapan Israel. Karena umat Israel telah melanggar perjanjian yang telah diikat nenek moyang mereka dengan Tuhan. Demikian mereka kembali terdesak dan ditindas oleh musuh. Dan pola seperti ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, terjadi berulang kali dalam kehidupan umat Israel dalam kitab Hakim-Hakim ini. Artinya, Israel berulang kali melakukan dosa. Diawali ketika Yosua mati, umat hidup kembali dalam dosa. Tuhan menghukum mereka dengan menyerahkan mereka kepada bangsa lain. Dan dalam penindasan bangsa lain, Israel berseru kepada Tuhan. Tuhan mendengar seruan mereka dan mengangkat seorang hakim atau pemimpin di antara mereka. Dan umat kembali hidup benar di hadapan Tuhan. Dan setelah pemimpin tersebut mati, umat kembali melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan demikian terus selanjutnya. Mungkin kita bertanya, mengapa Tuhan tidak bosan-bosannya memberi pemimpin bagi mereka untuk membebaskan umat Israel dari penindasan bangsa lain. Meskipun mereka berulang kali jatuh ke dalam dosa, berulang kali jatuh dalam pelanggaran. Karena kasih Tuhan tidak pernah surut terhadap umatnya. Dan Allah adalah setia terhadap perjanjiannya dengan umatnya. Prinsipnya umat harus bertobat dan hidup dalam ketaatan, serta mewariskan kehidupan iman yang baik kepada generasi penerus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bercermin dari firman Tuhan ini, mau mengajar kita tentang Allah yang penuh kasih, yang tidak menginginkan kita berpaling darinya. Jika kita berpaling, maka Allah yang penuh kasih ini tidak akan segan-segan membawa kita pada berbagai kesulitan, bahkan kehancuran. Sebab itu jangan pernah berpaling dari Allah, sebab hanya di dalam Dia ada pengampunan. Hanya di dalam Dia ada kebenaran, ada jalan keselamatan dan hidup. Jika selama ini Allah tetap menunjukkan kasih setianya di tengah-tengah pelanggaran hidup kita, karena Allah sabar terhadap kita. Namun akan ada saatnya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa pintu pertobatan itu akan tertutup bagi kita. Artinya sudah tidak ada kesempatan lagi bagi kita. Oleh karena itu, jangan menunda-nunda waktu. Kita tahu bahwa sering disaksikan dalam Alkitab bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Mereka menganggap bahwa mereka ini adalah milik kepunyaan Allah. Mereka adalah umat pilihan Allah. Pasti akan selalu dan disertai oleh Allah, sekalipun mereka jatuh dalam dosa. Pemahaman seperti itu bisa jadi terbawa pada generasi ke generasi, apalagi orang-orang tua atau nenek moyang mereka telah mati.
Tapi mereka lupa bahwa sebagai umat pilihan Allah, ada tanggung jawab Israel. Bahwa Israel harus menjadi saksi Allah dan perbuatan-perbuatan Allah bagi bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Israel harus menyadari bahwa Allah memang penuh kasih, tapi Allah tidak mentolerir dosa. Sehingga siapa yang berbuat dosa, Allah tidak segan-segan akan menghukum. Hal ini yang harus dipahami oleh bangsa Israel. Demikian juga bagi kita, umat Tuhan saat ini. Mungkin kita juga mempunyai pemahaman, tidak apa-apa berbuat dosa, toh nanti kita diampuni. Ini pemahaman yang keliru menurut saya. Mungkin kita saat ini juga tidak jauh berbeda dengan umat Israel dalam kitab Hakim-Hakim atau dalam perjanjian lama. Kita seringkali juga tegar tengkuk dan berulang kali jatuh ke dalam dosa. Tapi firman Tuhan ini mau mengingatkan kita, Bapak Ibu Saudara terkasih, bahwa kita adalah umat perjanjian baru di dalam Yesus Kristus. Perilaku umat Israel janganlah kita tiru dan kita ikuti. Tapi sebaliknya, kita mengalami pembaharuan hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, kita mau dipimpin dan dibaharui oleh Roh Kudus. Dalam bacaan firman Tuhan ini, kita melihat bahwa generasi anak-anak bangsa Israel setelah angkatan Yosua, mereka tidak lagi mengenal Allah sebagaimana mestinya. Ini menjadi pelajaran bagi kita tentang pentingnya mengajarkan iman dan menanamkan dasar-dasar iman kepada anak cucu generasi penerus kita, agar mereka pun belajar untuk percaya kepada Allah. Oleh karena itu, kita sendiri harus hidup dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Allah. Hidup dalam iman yang teguh di dalam Tuhan dan memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan Allah. Sehingga kita dapat mewariskan kehidupan iman yang baik kepada generasi penerus kita. Dan itu nyata bukan hanya lewat nasihat atau pengajaran semata, tapi lebih bagaimana kehidupan kita menjadi contoh, menjadi panutan, menjadi teladan bagi mereka, baik melalui sikap, perbuatan, tutur kata, bahkan seluruh keberadaan hidup kita. Banyak orang tua saat ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berusaha keras, bahkan bisa dikatakan mati-matian untuk mencukupi kebutuhan materi dan pendidikan anak-anaknya, tapi kurang mencukupi kebutuhan iman dan spiritual anak-anak. Kadang kita tegas dan keras untuk anak kita berprestasi dalam pendidikan di sekolah, tapi kita lemah dalam hal menanamkan iman bagi anak-anak. Kita sering memberi kelonggaran dengan mengatakan bahwa soal iman itu adalah hak asasi mereka. Menurut saya, hal ini adalah keliru. Kita harus bisa memprioritaskan mana yang utama bagi kehidupan kita, termasuk bagi anak-anak kita. Nah, disinilah kita belajar bahwa nilai-nilai yang diteladankan orang tua, yang dalam hal ini ayah dan ibu, serta yang memimpin kehidupan kita, itu sangatlah besar artinya dalam pembentukan karakter anak-anak kita, generasi muda di masa depan. Oleh karena itu betapa pentingnya penguatan nilai-nilai spiritualitas dalam keluarga, karena dari sinilah karakter, perilaku, kepribadian seorang anak terbentuk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini juga memberikan pembelajaran bagi kita untuk tidak mentolerir dosa atau hal-hal buruk yang akan mempengaruhi hidup kita, apalagi menduakan Tuhan dengan percaya kepada Allah-Allah lain.
kita juga harus belajar taat mendengar suara dan perintah Allah. Jika kita tidak taat, maka akan membawa pengaruh buruk bagi hidup kita dan orang lain, bahkan menghancurkan hidup kita sendiri. Kita bisa belajar dari bangsa Israel. Ketika mereka taat, hidup mereka diberkati. Dan ketika mereka tidak taat kepada Allah, mereka akan jatuh dalam kesulitan, bahkan kehancuran. Dan melalui firman Tuhan ini juga, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita dinasihati untuk tidak mengeraskan hati. Tapi sebaliknya, dengan rendah hati mau mengakui kelemahan dan keterbatasan diri, serta membuka hati dan kehidupan kita untuk mengalami pembaharuan oleh Roh Kudus. Oleh karena itu, persekutuan hidup dengan Tuhan adalah sangat penting dan sangat menentukan. Dan itu dimulai dari dalam keluarga. Bagaimana keluarga-keluarga Kristen membangun kebiasaan, mengutamakan hidup dekat dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, memiliki pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus secara benar. Mengasihi Tuhan yang diwujudkan dengan kecintaan, membaca firman Tuhan, dan selalu tekun berdoa setiap hari. Karena pendidikan tentang hidup tertib, ketaatan, perilaku moral etis seseorang, nilai-nilai kejujuran dan spiritualitas, semuanya bermuara dari keluarga kita. Kita tidak dapat berharap gereja atau masyarakat akan menjadi komunitas yang teguh dan kokoh kalau di dalamnya keluarga itu rapuh. Keluarga yang sehat, sejahtera secara jasmani dan rohani akan memberi pengaruh positif, bahkan membawa pembaharuan pada gereja dan masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika kita ingin membangun generasi muda yang taat, gereja yang kuat, dan masyarakat yang solid, semuanya dimulai dari keluarga. Dan pada masa-masa pandemik ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang mengharuskan kita untuk tinggal di rumah, beribadah di rumah. Di sisi lain adalah saat yang tepat untuk kita berkumpul dan mendekatkan diri dengan keluarga. Disinilah kita kembali menguatkan nilai-nilai spiritualitas dalam keluarga. Dan orang tua dituntut sebagai leader atau pemimpin spiritualitas bagi anak-anak. Karena mereka butuh kepemimpinan rohani yang kuat dalam keluarga, agar mereka dapat meraih masa depan yang diberkati, dan selalu aktif untuk bersekutu dan mengambil bagian dalam pelayanan di gereja Tuhan, dengan sukacita dan kerelaan. Dengan menguatkan nilai-nilai spiritualitas dalam keluarga, maka kita juga ikut menguatkan kehidupan bergereja dan di masyarakat dengan membangun kepedulian dan pelayanan kepada sesama. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di masa-masa pandemi ini juga kita diajak untuk memiliki kepedulian terhadap sesama. Dengan memenuhi aturan-aturan dan protokol-protokol yang ada, menjaga imun dan kesehatan kita, kita tidak hanya menyelamatkan diri kita sendiri, tetapi juga menjaga dan menyelamatkan orang lain. Di masa-masa pandemi ini, kita juga diajak untuk membangun kepedulian dengan membantu sesama. Mungkin dengan membagi masker secara cuma-cuma, memberikan bantuan sembako, memberikan pelayanan kesehatan secara gratis. Kita juga bisa membagi tips-tips kreatif untuk kita dalam berkarya menguatkan ketahanan pangan atau ketahanan ekonomi dalam keluarga. Seperti berkebun, menanam sayuran di rumah, memelihara ikan. Mungkin kita bisa membuat kue-kue
atau makanan-makanan, atau kita bisa membuat masker, face shield yang kemudian bisa dijual. Dan masih banyak lagi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Nah, dengan nilai-nilai spiritualitas yang berangkat dari kehidupan keluarga, kita diajak untuk dapat memberikan penguatan dalam kehidupan pelayanan di gereja dan di masyarakat, sehingga kita dapat menjadi berkat bagi sesama, bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersama sebagai gereja, sebagai GPIB, merayakan syukur hari ulang tahun ke-39 Yayasan Pendidikan atau Yapendik GPIB, juga hari ulang tahun ke-18 Yayasan Diakonia, Yayasan Kesehatan, 18 tahun Yayasan Kesehatan GPIB, dan hari ulang tahun ke-26 Yayasan Diakonia GPIB. Nah, melalui momentum ini kita diajak mengevaluasi serta menguatkan pelayanan kita di bidang pendidikan, kesehatan, dan diakonia. Bagaimana kita membangun kepedulian dan memberikan penguatan terhadap sesama yang kita mulai dari diri kita sendiri, dari keluarga kita masing-masing. Dengan demikian, kita dapat bersaksi akan kasih Tuhan Yesus Kristus bagi banyak orang. Hanya dengan pertolongan Roh Kudus kita akan dimampukan dan terus bersemangat serta termotivasi untuk dapat menjadi berkat bagi sesama dan hidup yang memuliakan Tuhan. Selamat hari ulang tahun bagi Yapendik GPIB, Yayasan Kesehatan GPIB, dan Yayasan Diakonia GPIB. Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin. Mari kita bersaat teduh.